Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rudolf Manuhutu yang pada saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Esra pasal 8 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan ini akan diberi judul Doa Puasa untuk Kesejahteraan Bangsa. Mari saudara-saudaraku kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat yang indah ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami untuk Tuhan isi dengan firman-Mu. Tapi biarlah Roh yang Kudus sendiri akan menuntun kami untuk dapat memahami kehendak Tuhan dan siap melakukannya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita saat ini Esra 8 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian menyatakan, kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu perbedaan Tuhan dengan kita sebagai manusia ciptaannya adalah kemahakuasaan. Tuhan memiliki kekuasaan yang tak terbataskan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan Dialah raja di atas segala raja. Dia berkuasa menata dan memelihara segala ciptaannya termasuk kita dalam kehendak bebas Tuhan sendiri. Namun sayangnya hal prinsip ini justru sering dilupakan manusia. Entah sadar atau tidak, manusia cenderung untuk mengambil alih kekuasaan Tuhan lalu mulai memerintah Tuhan atau bahkan memaksa Tuhan tunduk di bawah kehendak manusia. Secara tersirat, keinginan untuk menjadi sama dengan Tuhan telah ikut memicu kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Dan hebatnya lagi, kecenderungan ini terus saja menghantui kehidupan manusia. Padahal sampai kapanpun kita tidak akan pernah dapat menjadi Tuhan, apalagi memerintah Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Saudara-saudaraku, penting bagi kita saat ini untuk belajar dari sikap Esra dalam meminta perlindungan dari Tuhan sebelum berangkat pulang ke Yerusalem. Dia tahu betapa bahayanya perjalanan yang akan ditempuhnya bersama dengan rombongan orang-orang Israel. Para penyamun pasti mengincar harta benda yang berharga yang mereka bawa. Belum lagi rombongan ini tidak tangkas dalam berperang atau berkelahi melawan orang-orang jahat atau binatang-binatang buas yang kelak ditemui dalam perjalanan mereka. Untuk itu, Esra berkisah dalam ayat 21. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Esra mengajak rombongannya berpuasa sebagai tanda merendahkan diri. Esra tidak mentang-mentang jago kitab suci dan mahir Taurat Tuhan, lalu mulai memerintah Tuhan. Esra tidak menggunakan kedekatannya dengan Tuhan untuk memaksakan segala kehendaknya. Esra sama sekali tidak menggunakan kedudukan istimewanya di mata Tuhan
untuk menjadikan Tuhan sebagai hamba yang harus tunduk kepadanya. Sebaliknya, Ezra tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-23, Ezra mengungkapkan, "Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami." Ya, Tuhan mengabulkan permintaan Ezra dan rombongan bangsa Israel. Tetapi apakah ini pertanda Tuhan tunduk kepada Ezra? Jawabannya tidak. Karena Tuhan pasti tahu apa yang terbaik bagi orang-orang yang datang mencari Dia. Hal ini diungkapkan Ezra dalam ayat 22, bahwa keyakinan imannya begitu kuat. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Saudara-saudara, sikap merendahkan diri dan tidak sok kuasa pernah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Dia tinggalkan kemuliaannya di sorga lalu turun melawat kita yang berdosa. Dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib demi mengangkat kita dari lembah kenistaan. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Doa yang penuh kerendahan hati ini terucap dari mulut Yesus, yang sesungguhnya punya kuasa untuk berkata lain atau menolak untuk menjalani via dolorosa. Tetapi itu tidak dilakukan Tuhan Yesus. Marilah saudaraku, kita meneladani Ezra dan Yesus sebagai bukti bahwa sampai kapanpun kita akan tetap menghormati dan mengagungkan kemahakuasaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat melengkapi kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi bangsa ini, tetapi tetap menghargai Tuhan sebagai yang mulia, yang berkuasa atas hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin.